Kalian bisa lihat. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Sela. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk bikin masker dari kain atau dari baju bekas yang udah nggak kepake lagi. Daripada kalian buang, mendingan kalian jadiin sebagai masker aja. Nah, di sini aku bakalan share ke kalian bahan dan alat apa aja yang aku perlukan dalam pembuatan masker kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku biar nggak ketinggalan sama video-video yang bakalan aku share ke kalian selanjutnya. Sekarang ini kan lagi nggak dibolehin gitu kan untuk keluar kalau nggak ada keperluan yang benar-benar mendesak gitu. Nah, di sini juga kita lagi kayak antisipasi banget untuk yang namanya penularan virus corona. Jadi kita itu disuruh atau diwajibkan untuk menggunakan masker pada saat kita keluar dari rumah. Tapi sayangnya masker untuk yang kayak medis gitu kan katanya hanya untuk tenaga kesehatan aja, dan untuk orang seperti kita itu disuruh untuk menggunakan masker dari kain. Sebenarnya banyak banget orang yang jual masker dari kain, tapi karena di sini aku berpikir untuk bikin sendiri aja, dan jadinya aku nggak ngeluarin modal, nggak ngeluarin uang, dan aku nggak perlu keluar rumah untuk membeli masker. Jadi aku bakalan pakai semua bahan yang aku punya di rumah. So, menurut aku ini bener-bener hemat banget. Tapi kalau kalian nggak punya salah satu atau bahan yang aku pakai di sini, ya terpaksa kalian harus keluar rumah untuk beli bahannya, atau bisa beli online aja. Mungkin nanti bakalan aku taruh di description box kalau kalian mau beli salah satu bahan atau alat yang aku pakai di video kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dulu, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya yang bakalan aku share di channel YouTube ini. Sekarang langsung aja yuk kita ke video tutorialnya. Nah, yang pertama pastinya kita harus menyiapkan semua bahan dan alatnya dulu. Di sini aku udah siapin kain dari baju bekas aku. Kemudian di sini aku juga udah sediain gunting dan benang, dan gak lupa aku juga siapin jarum untuk menjahit pastinya. Nah, setelah itu aku juga siapin jarum pentul yang kayak gini. Kemudian di sini juga ada pola yang udah aku bikin sebelumnya. Kemudian aku juga sediain ini. Ini adalah karet untuk headband sebenarnya. Soalnya dulu itu aku pernah bikin headband gitu untuk dijual, jadi aku punya ini. Nah, ini adalah kain yang aku pakai. Ini tuh sebenarnya adalah baju yang banyak banget kenangannya. Ini tuh aku belinya waktu aku di Bali, honeymoon di Bali. Tapi karena pada saat dipakai tuh dia kayak lewek gitu di bagian dada, jadi aku kurang suka. Dan ini juga udah putus itu tali bagian sininya. Jadi aku bakalan pakai kain dari ini aja, karena kainnya tuh bener-bener lembut dan dingin banget. Nah, di sini aku bakalan gunting dulu kainnya ini menurut pola yang aku bikin. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih lihat ke kalian dulu untuk polanya ini sendiri. Yang pertama itu aku bikin dari kain kardus, dan ini udah aku kasih tahu juga dari sini ke sini tuh ukurannya 18 cm. Kemudian dari sini ke sini ukurannya itu sekitar 8 cm. Ini udah aku kasih juga. Terus bagian sini, bagian ujung ke sini tuh 2 cm, dari ujung sini ke sini, dan di sini ke sini 4 cm. Tapi untuk bagian bawah sini ada ukurannya. Untuk yang sini tuh sama 2 cm, tapi untuk bagian sini dan sini tuh hanya 3 cm aja. Nah, setelah itu aku bakalan kasih lihat ke kalian yang di sini sama di sini tuh ukurannya 6 cm. Persis banget sama yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita tinggal gunting aja bagian sininya terlebih dahulu. Kemudian di sini aku bakalan ukur lagi menggunakan pola yang udah aku bikin sebelumnya. Jadi di sebelah kanan, kiri, dan di bagian atasnya itu aku bakalan ukur lagi biar nggak ada kesalahan pengguntingan, jadi nggak terlalu banyak bahan yang terbuang gitu. Nah, ini udah selesai aku gunting jadinya kayak gini. Sekarang kita ke bahan yang kedua. Di sini aku bakalan pakai celana anak aku yang udah kecil, terus dia udah kayak rusak gitu, tapi bagian dalamnya itu masih bagus. Jadi aku bakalan pakai yang ini. Seperti yang tadi, aku bakalan gunting dulu pastinya bagian celananya ini, tapi kita guntingnya itu di
di bagian yang ada jahitannya gitu. Jadi untuk bagian sampingnya itu kita nggak gunting biar dia hasilnya tuh lebar. Nah, ini adalah hasilnya ketika aku selesai gunting bagian jahitannya. Sekarang kita tinggal ukur lagi dan gunting menggunakan pola yang udah aku bikin. Tapi di sini aku bakalan gunting langsung dengan menyisihkan sedikit bagian kain di bagian ujungnya sekitar 1 cm gitu kayak gini. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita bakalan gunting lagi sisi-sisi yang lainnya dan aku bakalan kembali. Oke guys, ini adalah hasilnya setelah kainnya itu udah aku gunting dengan menyisihkan 1 cm di masing-masing kainnya. Ini contohnya, kalian bisa lihat di bagian kiri kanan atas bawah udah aku sisihkan 1 cm. Nah, step selanjutnya di sini kainnya bakalan aku bagi dua kayak gini. Nah, di sini tuh kainnya aku balikin gitu ya. Jadi bagian sini tuh bagian dalamnya. Untuk bagian ujung sini aku bakalan kasih jarum pentul dan di sini tuh bakalan aku jahit. Untuk metode jahitannya ini terserah kalian, yang penting jahitannya itu kuat. Sebenarnya cara jahitnya itu mudah banget, apalagi buat kalian yang udah sering menjahit baju, itu tuh mudah banget. Pokoknya jahitnya kayak gini doang, kalian bisa perhatiin. Nah, kalau bagian sisi sini tuh udah selesai, di bagian sisi sebelahnya itu juga harus kalian jahit. Dan ini adalah hasil kedua kain yang udah aku gunting dan udah aku jahit kedua sisinya. Dia hasilnya kayak gini. Nanti kalau kita balik, dia bakalan kayak gini hasilnya. Jadi bagian atas sama bagian bawah itu kayak melengkung gitu. Nah, setelah kayak gini, kita bakalan satuin kedua kainnya ini menjadi dua lapisan. Jadi yang bagian sini tuh bagian atasnya dan bagian kain yang warna putih itu adalah bagian dalamnya. Tapi sebelumnya di sini aku bakalan gunting dulu untuk bagian dalamnya di sini. Karena aku bakalan bikin tempat untuk naruh filternya gitu. Dan cara jahitnya itu beda kayak yang pertama. Cara jahitnya itu kayak gini. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. Nah, kalau udah selesai kita jahit, dia hasilnya tuh kayak gini. Jadi nggak mudah merembes atau nggak mudah kecabut gitu loh bagian kain-kainnya. Nah, sekarang kalau udah selesai kayak gini, kita tinggal persatukan lagi kain yang pertama sama yang kedua seperti yang udah aku kasih tahu tadi. Aku bakalan jahit di bagian sini. Jadi waktu kita gunting tadi kan kita udah nyisiin sekitar 1 cm gitu kan. Nah, untuk bagian yang kita jahit ini adalah bagian yang mepet gitu sama si polanya. Sebenarnya untuk mempermudahnya gitu kita harus pakai pulpen atau pakai pensil gitu untuk kayak ngasih garisnya gitu. Aku tadi nggak pakai karena menurut aku kayak bisa kelihatan kotor gitu, jadi aku nggak pakai. Tapi buat kalian untuk memudahkan, aku saranin kalian pakai pulpen dulu untuk ngegambar polanya itu ke dalam kainnya. Nah, ini adalah hasilnya setelah kita selesai jahit. Dia hasilnya tuh bakalan kayak gini. Bagian ujung-ujungnya itu aku jahit, tapi bagian sini enggak, karena kita bakalan ngebalikin bagian kainnya ini kayak gini. Jadi bagian luarnya bakalan lebih terang warnanya dibandingin sama bagian dalam. Setelah bagian kainnya ini kita balikin, ujungnya ini kan terbuka. Nah, sekarang kita harus jahit bagian ujungnya ini biar dia nggak ada rongga lagi. Nah, pertama di sini aku bakalan kasih jarum pentul terlebih dahulu biar dia nggak bergeser gitu. Kemudian aku bakalan jahit. Nah, untuk metode jahitannya ini sama seperti pada saat aku menjahit bagian yang aku kasih lubang untuk masukin si filternya. Jadi kayak gini. Nah, hasilnya bakalan kayak gini. Setelah kita jahit bagian ujung tadi, kita bakalan lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk memasang si tali untuk mengaitkan ke telinga kita. Di sini aku bakalan siapin, ini talinya udah ada. Aku bakalan ambil yang warna hitam biar warnanya itu sama kayak yang warna bagian depan kainnya. Kita bakalan ukur dulu setebal apa sih si talinya itu. Kemudian kita bakalan jahit. Nah, biar di bagian depannya itu jahitannya itu nggak kelihatan, karena di sini aku kan pakainya itu benang yang warna merah. Jadi aku bakalan kayak bagian dalamnya aja yang aku jahit sama bagian belakang, biar bagian depannya itu masih kelihatan bagus dan nggak kelihatan si benangnya ini.
Sebenarnya sih bagusnya itu kalian pakai warna benang yang sama seperti kain yang kalian pakai, tapi karena aku nggak punya benang yang warna kain ini, jadi ya udah aku pakai benang yang aku punya aja. Nah, setelah itu kita tinggal siapin bagian talinya ini sekitar 25 cm dan peniti. Nah, ini adalah filter yang bakalan aku pakai, yaitu tisu biasa yang kita pakai untuk ngelap-ngelap gitu. Ini biasanya bakalan aku lipat-lipat jadi beberapa bagian kayak gini. Nah, untuk bagian si talinya ini bakalan aku bakar dulu biar di bagian ujungnya itu nggak mudah tercabut juga. Kemudian aku bakalan masukin ke dalam peniti biar kita lebih mudah untuk menarik si talinya ini ke dalam rongga yang udah kita siapin untuk talinya yang ini. Nah, kalau udah selesai bagian ujungnya ini tinggal kita ikat kayak gini. Ini tuh bisa kita panjangin dan kita pendekin sesuai dengan bagian telinga kita. Dan jadi deh, sekarang tinggal kita masukin si filternya berupa tisu ini ke dalam lubang yang udah kita bikin. Dan setelah itu kita rapi-rapi dan jadi deh. Nah guys, itu tadi adalah video tutorial gimana caranya aku bikin masker dari kain bekas. Bukan kain bekas sih, tapi kain yang tidak terpakai lagi. Ini bukan kain bekas yang kotor ya guys. Ini tuh kain bekas yang masih layak untuk dipakai dijadiin masker. Dan ini adalah masker yang udah jadi aku bikin. Ini maskernya bener-bener apa adanya banget. Menurut aku ini bisa untuk memfilter ataupun kayak melindungi kita dari virus tersebut. Ini bisa dicuci dan bisa diganti-ganti gitu loh filternya, karena filter yang aku masukin dalam masker bikinan aku ini adalah tisu. Nah, tisunya ini bisa kita ganti-ganti setiap kali selesai kita pakai maskernya. Dan kalau kalian mau cuci maskernya ini, kalian tinggal buang aja filternya atau tisunya ini dan tinggal kalian cuci seperti biasa dan tinggal dijemur deh. Gampang banget kan cara merawatnya. Sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian. Ini tampak depannya jadi kayak gini. Ini udah aku ukur sesuai dengan telinga aku. Kemudian untuk bagian belakangnya yang bakalan ke bagian mulut dan hidung kita itu kayak gini. Memang kelihatan jahitannya itu kurang rapi ya guys, mohon maaf banget. Tapi ini masih layak untuk dipakai. Di sini aku juga udah siapin ini. Ini adalah korek api. Wow. Katanya sih kalau masker yang bagus itu kalau kita niupin api dari lilin ataupun dari korek api kayak gini tuh dia nggak bakalan padam. Tapi sebelumnya aku bakalan matiin AC dulu karena ini pasti bakalan ditiupin sama AC, bukan ditiupin sama aku. Oke, nanti aku bakalan balik lagi. Bye bye. Oke guys, sekarang aku bakalan pakein dulu maskernya ini. Nah, di sini kan ada ukurannya itu yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah, untuk yang lebih pendek itu aku bakalan taruh di bagian atas ini. Ini kemudian tinggal kita giniin dan kita tarik ke bawah. Tuh. Ini antingnya mau aku masukin dulu. Tuh. Nih guys, jadinya kayak gini. Untuk bagian sampingnya kayak gini. Nah, untuk bagian bawahnya ini kalian bisa lihat dia itu kayak ngepas gitu di bagian dagu kita, jadi nggak ada rongga lagi. Di bagian sini juga dan di bagian hidung juga kalian bisa lihat. Nah, untuk kainnya ini ya, aku pilihnya itu yang bener-bener halus banget karena sebenarnya kainnya ini fungsinya adalah, aku buka dulu deh. Nah, ini kain yang aku pakai ini yang bener-bener halus, terus yang nggak terlalu tebel gitu. Karena sebenarnya fungsi dari kainnya ini adalah untuk bikin fondasi gitu loh, fondasi doang atau kayak bikin lebih kelihatan cantik gitu. Yang menjadi peran utamanya itu kan adalah si tisunya ini sebenarnya, bukan si kainnya ini. Jadi kalian bisa pakai kain apa aja sebenarnya, nggak perlu sama kayak aku. Ataupun kalau kalian mau pakai kain yang lebih tebel juga boleh sih. Cuma ya menurut aku kita harus beli lagi kan. Kecuali kalau kalian udah punya kain yang tebel itu kalian bisa pakai. Sedangkan aku nggak punya, jadi aku punyanya yang ini dan aku pakai yang ini. Sekarang aku bakalan tutup lagi. Pastikan bagian tisunya itu tepat di bagian sini ya guys. Tepat di bagian mulut dan bagian hidung. Nah, sekarang aku bakalan coba tiup apinya ini.
Kalian bisa lihat dia nggak padam, berarti ini udah bagus filternya dan bisa melindungi kita dari paparan virus corona ataupun virus flu yang lainnya. Cara bikinnya juga mudah banget kan, kalian udah lihat tadi, aku udah share ke kalian cara bikinnya. So, menurut aku ini sangat ngebantu banget, apalagi buat kalian yang nggak mau keluar rumah untuk beli masker, tapi kalian mau pakai masker pada saat keluar rumah. Gimana ya itu kata-katanya? So, menurut aku sekian dulu video tentang DIY masker ini. Semoga kalian suka sama video kayak gini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!